Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Seorang pemasar diharuskan lebih dulu mengetahui pasar yang akan dimasukinya, meliputi besaran pasar tersebut, struktur pasar persaingannya, market share yang akan direbut, dan pesaingnya, untuk menetapkan segmentasi dan positioning terhadap pasar itu. Setelah memperoleh data kondisi pasar, maka pemasar melakukan peramalan menyangkut permintaan pasar. Kondisi pemenuhan permintaan harus ditunjang oleh strategi pemasaran yang tepat. Kemudian pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk. Di masa lalu, konsep yang mendasari adalah selling concept, di mana konsep yang menjadikan dasar perusahaan memproduksi produk kemudian dijual. Sedangkan di masa sekarang ini dengan menggunakan integrated marketing concept, yakni konsep pemasaran yang terintegrasi. Jadi kita melihat dulu apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan pelanggan, kemudian baru membuat produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang ada. Kemudian karakteristik pokok aspek pasar di negara berkembang seperti di Indonesia ini, yang mana permintaan nasional untuk produk atau jasa tidak terlalu besar. Perbedaan yang jelas segmen pasar yang ada, seperti adanya perbedaan geografis maupun status sosial. Ya, ini menjadikan perbedaan yang signifikan. Kemudian produk yang dibuat adalah produk pengganti atau produk impor. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam mempengaruhi mekanisme pasar untuk produk tertentu. Yang ini juga akan menjadikan karakteristik pada pasar di negara berkembang. Selanjutnya kita lihat definisi pasar. Dalam arti sempit, pasar itu didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan dalam arti luas, diartikan suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan itu diartikan sebagai keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Pertanyaan mendasar mengenai aspek pasar diantaranya yang pertama, kita mempertanyakan berapa pasar potensial yang tersedia di masa yang akan datang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, berapa market share yang diserap oleh proyek tersebut dari keseluruhan pasar potensial. Bagaimana perkembangan market share di masa yang akan datang. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share yang telah ditetapkan. Perhatikan kedudukan produk dalam siklus usia produksi. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pemasaran. Yang pertama, tujuan pemasaran itu untuk meningkatkan penjualan dan laba, di mana untuk memperbesar omset dari waktu ke waktu sehingga keuntungan terus tumbuh dan meningkat. Kemudian tujuan yang kedua, dengan adanya pemasaran untuk menguasai pasar, yang mana dengan pemasaran ini akan memperbesar market share dengan mencari atau menciptakan peluang baru. Kemudian yang ketiga, tujuan yang selanjutnya untuk mengetahui, mengurangi pesaing yang ada. Kok bisa? Ya, ini dengan menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama, tapi harga lebih rendah sehingga diharapkan pesaing yang ada pun berkurang.
Ya seperti yang dilakukan oleh Honda pada saat itu ketika masuknya motor-motor dari Cina seperti Jialing dan sebagainya. Kemudian Honda dia memproduksi motor yang sejenis namun dengan kualitas yang lebih baik, yang saat itu Honda Legenda. Itu dimana strategi Honda ini untuk mengurangi pesaing yang ada. Kemudian yang keempat, untuk menaikkan prestis produk, di mana meningkatkan mutu dan penyesuaian produk terhadap selera konsumen. Selanjutnya, di dalam pemasaran ini, data yang diperlukan dalam analisis aspek pasar, itu yang pertama kita harus melihat kecenderungan konsumsi atau permintaan masa lalu dan sekarang, dan variabel-variabel yang berpengaruh yang dapat dijadikan dasar perumusan model peramalan pasar potensial. Selanjutnya, peramalan penawaran produk sejenis di masa lalu dan sekarang, serta kecenderungan di masa yang akan datang. Yang ketiga, impor dan ekspor untuk produk yang sejenis yang diusulkan. Kita harus tahu datanya, karena itu merupakan melihat adanya pesaing kita. Selanjutnya, melihat struktur persaingan untuk produk sejenis ataupun berbeda. Dengan adanya struktur persaingan ini, mengetahui kedudukan proyek dalam struktur persaingan, termasuk struktur biaya dari perusahaan pesaing dalam memproduksi dan memasarkan produknya. Yang kelima, tingkah laku, yang mana tingkah laku, kemudian motivasi, kebiasaan, dan preferensi konsumen. Kita harus tahu datanya mengenai perilaku konsumen ini. Dan selanjutnya yang terakhir mengenai melihat pemilihan marketing efforts-nya yang akan dilakukan dan pemilihan skala prioritas dari marketing mix yang tersedia yang kita miliki. Selanjutnya kita masuk pada segmentasi pasar, yang mana membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dan terhadapnya memerlukan produk yang berbeda pula. Dilakukan mengingat di suatu pasar terdapat banyak pembeli dengan keinginan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Segmentasi pasar terdiri dari beberapa pembagian. Yang pertama berdasarkan geografisnya, di antaranya dengan melihat bangsanya, kemudian melihat provinsinya, kabupaten, kecamatan, yang pada akhirnya kita akan bagi pasar tersebut berdasarkan geografis tersebut. Kemudian yang kedua berdasarkan faktor demografisnya, kita membagi pasar tersebut berdasarkan umur, untuk bayi, untuk remaja, untuk orang dewasa. Kemudian membagi berdasarkan jenis kelamin, misalnya kita membagi pasar tersebut untuk pria maupun untuk wanita. Kemudian mengukur ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan. Ini berdasarkan faktor demografis. Kemudian berdasarkan faktor psikografisnya, yang mana kita membagi pasar berdasarkan kelas sosialnya, khusus kelas menengah ke atas dan juga kelas menengah ke bawah. Kemudian berdasarkan gaya hidupnya, misalnya produk produk Harley Davidson, yang mana dia berdasarkan gaya hidupnya mencari produk berdasarkan gaya hidup tersebut. Kemudian melihat karakteristik, kemudian melihat kepribadian yang ada. Selanjutnya berdasarkan perilaku, di antaranya membagi berdasarkan pengetahuan, sikap, kegunaan maupun tanggap. Selanjutnya kita masuk pada market positioning, yang mana menentukan posisi yang kompetitif untuk produk dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Strategi positioning ini, yang pertama kita mengidentifikasikan keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan. Memilih keunggulan kompetitif yang tepat
Selanjutnya, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Dan macam-macam positioning ini ada 4 pembagian. Yang pertama, kita memposisikan produk kita itu berada di mana. Yang pertama ada di produk market leader. Market leader ini pasar yang mana produk tersebut sebagai pemimpin pasar pada industri tersebut. Kemudian yang kedua, market follower, yang mana kita sebagai pengikut para pemimpin pasar. Contohnya tadi market leader itu misalnya Aqua di dalam industri air mineral. Sedangkan market follower ada Aquaria, Club, dan yang lainnya. Selanjutnya ada market challenger, yang mana dia menantang para pemimpin pasar. Yang misalnya di air mineral ini, misalnya si Le Mineral, yang berusaha untuk menantang Aqua. Selanjutnya market niche, yang mana mencari penceruk pasar yang belum dijamah oleh industri lain. Misalnya air mineral Amides misalnya, yang dia memberikan kelebihan tersendiri dibandingkan Aqua. Ya, demikian pembahasan mengenai aspek pasar di dalam studi kelayakan bisnis. Jadi kita melihat pasar tersebut, kemudian kita mensegmentasikan, kemudian kita mempositioningkan pasar kita berada di mana. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Aki, saatnya berbasis teknologi dan bisnis.